Bahkan my son, dia itu punya 3 rekening dibuat sama manajernya. Jadi satu buat sehari-hari, satu buat nabung, satu buat pajak. Oke. Jangan invest sembarangan gitu lah. Ya. Jangan invest ke area yang kita benar-benar nggak tahu. Ya. Hanya cuman karena dengar iming-iming. Ya. Padahal semuanya ada terms and condition applied. Ya. Semuanya ada itunya sebenarnya. Instant tuh merugikan lah pokoknya. Apapun yang instant selalu merugikan. Gue ngelihat prosesnya The Beatles. Alright, back again. Alright. Hari ini kita mau bicara mengenai seni mengelola keuangan. Ya kan, ada statement berkata banyak anak muda sekarang yang sulit untuk mengelola keuangan. Mungkin gak anak muda aja kali ya. Ya. Banyak yang gak muda lagi juga masih belum dapat nih. Ya. Ritme, belum dapat seninya dalam mengelola keuangan. Nah ini satu nih, mereka bilang ini hidup dari gaji ke gaji. Generasi muda saat ini perlu perencanaan keuangan untuk punya sumber pemasukan lain. Selain gaji bulanan seperti bisnis sampingan atau investasi yang memberikan passive income atau bahkan kerja keras lagi di tempat dia bekerja agar gaji bisa naik seiring dengan prestasi kita di kantor. Ya, setuju banget. Maksudnya kita kalau cuman hidup ngandalin gaji, akhirnya kita akan to the next levelnya tuh kita susah sekali. Karena kita nggak mencoba upgrade diri ya. Ya guys, nggak coba upgrade diri. Nggak coba upgrade diri maksudnya ada bisnis sampingan. Gak usah terlalu ngoyo untuk hard work. Tapi bekerja yang smart itu juga penting sebenarnya. Kan ada orang yang memang bisa punya bisnis, ada orang memang profesinya sebagai profesional gitu. Nah kalau untuk profesi profesional mereka bisa kerja lebih ekstra ya mungkin. Betul. Gitu. Betul. Dan ya sekarang kan informasi kan it's too wide open. Banyak banget sebenarnya chances, banyak banget kesempatan untuk sebenarnya kita bisa kerjain sebenarnya. Ya nggak karena bisnis buat gue bukan cuman orang-orang tertentu, tapi itu skill, bisa dikembangin kok. Bisa dikembangin, bisa diasah dan lain sebagainya. Jangan cuman hidup dari gaji ke gaji aja. Dan juga mereka bisa kerja di kantor atau punya pekerjaan utama tapi punya sampingan yang seperti lo bilang gitu. Mungkin jualan lewat e-commerce atau banyak hal sebenarnya yang mereka bisa lakukan sekarang sih. Soalnya banyak sekarang kejebak sama gaya hidup aja kan. Akhirnya dalam mengelola keuangan itu kita berantakan. Besar pasak daripada tiang. Waktu kita bisa perform, waktu kita bisa mengelola, itu sebenarnya udah batuk belum? Udah jadi mau edit. Itu sebenarnya merupakan lifestyle yang patut dijalani sebenarnya. Jadi jangan gaya hidup yang kita berangan-angan di luar semua kemampuan kita. Nah itu salah banget kan. Betul. Justru waktu kita kasih teladan buat orang lain, buat diri kita sendirilah, itu jadi lifestyle yang keren banget. Ya itu mungkin kalau gaya hidup itu juga sering terpacu dengan mudahnya kita dapat kartu kredit kan. Ya kan dengan kartu kredit itu seperti kita dapat power ya. Gitu untuk bisa belanja ya gitu. Padahal di luar daripada kemampuan kita. Akhirnya kita terjebak gitu dengan utang piutang. Gitu. Kalau tadi yang soal pembisnis kan bisnis itu kan level kan. Argumen dari influencer bilang bahwa ya pembisnis itu dilahirkan. Gitu loh. Jadi kayak punya tahun tertentu lah gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa berbisnis. Dia bilang gitu. Setuju nggak? Enggak. Bisnis itu skill. Skill ya. Sama kayak komunikasi ngomong gini. Gue pendiam kok. Gue gak bisa ngomong orangnya. No, komunikasi itu skill. Bisa dipelajari komunikasi. Cara bicara. Ya contohnya pemalu banget kan. Pemalu, pendiam, gak suka ngomong. Jadi pembicara sekarang. Direkam gak sih? Di bip aja bip. Nggak, ini masuk sebenarnya. Iya. Masukin aja gini-ginian. Enggak kalau menurut gue sih sebenarnya ya ada benar juga gitu. Plus minus. Ada orang memang punya skill, memang punya kelebihan lah gitu ya. Misalnya mereka memang udah dari awalnya memang pintar untuk berbicara gitu. Tapi bukannya berarti orang yang tidak punya skill
itu nggak bisa gitu, karena bisa dipelajari. Sama juga dipelajari. bisnis gitu. Iya, iya. Statement anti tesannya dia bilang gini, memang semua orang tuh bisnis itu skill yang tadi Kak Jesse bilang, tapi nggak semua orang harus berbisnis. Jadi Iya, iya. ini- Iya, Iya, iya. Jadi nggak semua orang, ada orang yang memang passionnya ya profesional kayak karyawan Iya. aja tuh, Iya. Iya, iya. berkarir jadi manajer dan sebagainya, naik ke atas. Betul banget, betul banget. Setuju, Kayak setuju. aku bukan orang yang memang punya insting bisnis yang kuat gitu. Udah coba berkali-kali kalau untuk bicara bisnis, tapi aku lebih profesional gitu. Lebih suka di corporate professional untuk kerjanya gitu. Jadi ya udah coba, udah usaha, tapi kita tahu gitu. Ada orang-orang punya bisnis juga yang memang dia pelajari, tapi memang harus punya instingnya juga yang kuat gitu. Terus punya karakter-karakter khusus yang bisa menopang untuk bisnis bisa maju gitu. Iya, dan itu kan balik lagi ke DISC ya, yang episode lalu kita bahas sama Iya, Dona juga. iya. Orang yang dominan intim seringkali yang gue temuin, mereka yang lebih punya skill yang dibawa sejak lahir Iya, iya, untuk iya, berbisnis. iya, that's right. Karena orang-orang tipe ini adalah orang-orang nekat dalam Iya, tanda kutip. iya, iya. Nggak perhitungan, mereka nyemplung dulu baru, Iya. gue gimana keluarnya habis ini. Iya, iya. Dibandingin yang cermat ya. Dibanding yang cermat nih, kalau nyemplung Iya. dari sini keluarnya Iya. nanti kan begitu Iya. kan orang-orang cermat. Penuh banyak perhitungan juga. Banyak perhitungan. Iya, Kalau nah makanya mesti apa ya, mix semuanya. Iya, iya. Orang-orang yang dominan intim mesti punya juga orang-orang yang stabil dan cermat. Dan kadang-kadang dalam bisnis itu tuh yang menarik tuh kita partneran yang bisa saling mengisi gitu. Nanti topik yang berikutnya kita bahas ya di Iya, temenan iya, iya. ya. Bicara partnership. Karena ada yang partneran itu yang seperti lo bilang dominan sama intim memang udah skillful dari awalnya, tapi perlu pendamping juga yang cermat gitu. Nah itu bisa jadi klop tuh untuk bisa bangun sebuah bisnis. Karena bisnis nowadays kan nggak selalu sendiri, Jack. Betul. Gitu kan kita Betul. bermitra gitu. Jadi bisa saling mengisi. Betul, Gitu. betul. Dan apa ya, balik soal ngelola keuangan, gua masih menjalankan yang punya rekening terpisah. Nah, that's right. Ya, gua Punya setuju. rekening terpisah. Ada rekening Gua yang setuju. ada ATM-nya, ada m-bankingnya, ada Itu rekening yang buat sehari-hari. Yes. Yang satu lagi buat tabungan kan. Yes. Ya, that's right. Yes. Ya. Bahkan my son, Ya. ya, halo pangeran, hai. Bahkan my son, dia itu punya 3 rekening, dibuat sama manajernya. Jadi satu buat sehari-hari, satu buat nabung, satu buat pajak, Oke. gitu. Ya, ya. Jadi ini masukan yang bagus Ya, ya, banget ya, ya. buat Ya, nowadays. Supaya kita nggak bingung sendiri, tiba-tiba orang pajak datang segala macam dan lain sebagainya, kita udah siap. Seperti itu. Jadi punya rekening yang terpisah itu sangat-sangat bagus dalam kita mengelola keuangan. Jadi jangan dicampur. Ya. Cuman satu rekening itu semua dari situ semuanya. Ya. Akhirnya kita nggak bisa nabung kan? Biasa satu buat sehari-hari, Ah, tabungan. Kalau bisa satu lagi buat emergency. ya. Kalau yang pajak tuh gue baru dengar tuh, tapi itu menarik. Karena biasanya orang kadang-kadang keteteran untuk bayar pajaknya. Nah, Gitu. itu dia. Karena udah kepake kan buat kepake. sehari-hari. Iya. Atau mereka nggak kepikiran masuk ke tabungan. Ya, Tapi juga emergency fund ini penting. ya, Gitu ya. Ya, for rainy days ya. Ya, ya, ya. Gue mungkin karena dulu pernah ngabur dari rumah, Ya. pernah ngabur dari rumah, jadi nggak ada yang ngajarin. Ya. Saat itu juga informasi masih minim sekali ya. Dan gue juga belajar dari rocker-rocker, rocker-rocker di Amerika yang mereka dalam tanda kutip anak jalanan dan lain sebagainya. Jadi ternyata mereka itu waktu pertama kali dibayar secara profesional, ternyata mereka itu insting mereka langsung mengatakan gini, kita nggak sukses kayak begini tiap hari. Kita harus mulai sisihin gitu loh. Jadi banyak rocker yang misalnya Nicky Six dari Motley Crue ya, dia anak jalanan di Los Angeles kan, di Sunset Strip, ya Whiskey a Go Go, mulai manggungnya di situ, ya Rainbow Bar itu tempat awal-awal Motley Crue, bandnya itu manggung. Pertama kali dia dibayar secara profesional, dia langsung mikirnya begitu. Gue besok nggak bisa lagi manggung di Whiskey a Go Go. Ya. Gue mungkin besok nggak bisa lagi manggung di Rainbow Bar. Jadi gue mesti sisihin sebagian uang gue untuk rainy days, untuk emergency. Jadi itu di luar yang sehari-hari tabungan yang rainy days yang tadi gue bilang Iya, itu berarti. betul Oke, banget. iya. Jadi ada orang-orang emang yang emang instingnya ada begituan Iya, iya, gitu iya, loh. iya. Karena memang tertekan Ya, hidupnya. ya, ya. Nah, kalau yang udah tertekan hidupnya tapi masih mau gaya, nah ini kan yang repot ini. Ini yang bahaya banget. iya. Nggak bisa ngatur segalanya gitu loh. Akhirnya jadi ngutang sana sini, terlibat pinjol
dan lain sebagainya. Tapi gue rasa itu bagus untuk semua ya. Maksudnya kita nggak perlu harus kepepet aja. Tapi kalau kita udah bisa bangun dari awal, memisahkan gitu rekening untuk sehari-hari, tabungan, terus sama rainy days atau emergency fund ya. Itu bagus sekali karena itu memang harus gitu. Ya. Gue juga terinspirasi sama ceritanya John Bon Jovi ya. Waktu dia masih jadi tukang sapu. Gimana Dia tuh? kumpulin uang dari gajinya dia. Dan dia mulai sisihin uang untuk beli kaset-kaset bekas untuk ngerekam suaranya sebagai tukang sapu studio. Jadi zamannya lagu Under Pressure, Freddie Mercury sama David Bowie, dia masih tukang sapu tuh. My goodness. Freddie Mercury sama David Bowie lagi rekaman, dia tukang sapunya, dia ngeliat dari luar. I wanna be that kind of rock star. Dia ngomong kayak gitu dalam hatinya. Nah, dia mulai tuh memanage keuangan. Dia beli kaset bekas untuk ngerekam. Zaman itu masih pakai kaset. Ngerekam demo, istilahnya demo suaranya. And can you believe it, sampai 50 kali dia kirim 50 kaset. Wow. 50 kaset sampai akhirnya demo ke-51 ada record label namanya Mercury Records menerima dia. Gitu. Itu kan kalau nggak ada sense ngelola keuangan, sebagai tukang sapu yang gajinya sangat minim, yang mesti hidupin dirinya sendiri dan lain sebagainya, itu kan akan sulit terjadi. Akan sulit terjadi. Nah, makanya John Bon Jovi adalah salah seorang rocker atau seniman yang gue masih kagum sampai hari ini. Dalam dia memanage korpsnya dia, dalam dia memanage bandnya dia, manajemennya dan lain sebagainya. Itu dia turun tangan sendiri. Dan sampai sekarang dia masih doing very well. Doing very well, cuman suaranya aja sekarang yang kasihan ya, udah pita suaranya kena. Jadi itu bagus juga ya. Tadi kalau lo bilang tuh berarti kayak orang yang dalam kondisi yang kepepet juga, dia harus memikirkan gimana bisa mengelola keuangan untuk he can make it in the future. Tapi juga sebenarnya orang yang udah sukses juga, seringkali yang isi money datang dalam hidup kita, ini kita lacking of untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Benar nggak? Jadi banyak kadang-kadang kita lihat ya orang-orang dapat uang gampang gitu, mungkin nggak semuanya ya, disclaimer ya, bisa artis atau any kind of job gitu, yang dapat easy money itu seringkali karena dapatnya gampang, jadi nggak memikirkan mengelola uang dengan bijak, karena dia pikir wah gampang, tapi dia nggak pernah tahu what happen, seperti yang band yang lo bilang di awal itu tadi. Iya, kan sekarang lagi rame ya di sosial media, banyak meme-meme yang mengatakan lebih baik beli tas sendiri daripada dikasih sama orang tua. Lagi rame nih sekarang di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Gue sangat setuju sih. Orang yang bisa membeli dari hasil keringatnya, hasil dia memanage uang, itu akan bisa lebih menghargai. Dan core-nya kan adalah dia bisa memanage uang dengan baik gitu loh. Jadi waktu dia beli sesuatu itu kebanggaannya beda, dan lebih menghargai, dibanding ya dikasih barang, dikasih uang dengan gampang. Akhirnya kita sense mengelolanya tuh agak-agak turun, nggak tajam jadinya, karena nggak biasa. Mungkin ya gue juga nggak doain orang-orang hidup susah ya, tapi nggak pernah ngerasain susahnya hidup dan lain sebagainya. Akhirnya sense itunya nggak ada. Dan akhirnya mesti dimentor sama orang tuanya. Ya, akhirnya papanya mesti bilang, waktu papa at your age, papa seperti ini gitu. Akhirnya mesti digituin juga, mesti diajarin akhirnya. Tapi sekarang anak-anak sekarang sih udah lebih pinter ya dalam membedakan menabung dan juga investasi gitu. Ini yang seringkali banyak orang nggak paham. Jadi mereka banyak menyisihkan uang, menabung. Menabung ini sebenarnya bukan investasi, ya kan? Kalau investasi itu kan adalah strategi finansial untuk jangka panjang ya, untuk mengembangkan uang yang kita investasikan sebagai instrumen investasi yang bisa memberikan keuntungan pada masa yang akan datang. Dan itu kan hasilnya akan jauh lebih besar gitu dibandingkan juga hanya untuk menabung. Gue sih masih setuju ya, karena menabung itu harus, tapi investasi itu perlu orang juga yang punya skill, again, untuk bisa membaca cuaca daripada investasi, cakrawala investasi. Dia mesti bisa jeli juga melihat forecast, melihat ramalan-ramalan dan lain sebagainya. Jadi nggak semua orang punya kemampuan untuk itu. Dan kalau mau berinvestasi dan nggak punya skill untuk itu,
gue sih mendingan hire orang gitu. Ya. Oh iya, iya. Mendingan hire orang untuk Sekarang lebih baik begitu kan. ya Makanya kan ada konsultan konsultan atau kan di mentor. Iya. Kalau emang nggak sanggup bayar konsultan, ya at least punya mentor lah. Jangan sembarangan karena banyak juga orang-orang Investasi bodong juga. investasi bodong yang tidak bertanggung jawab. Yang kadang-kadang karena kita lack of knowledge, kita nggak ada pengetahuan, kita main tembak aja ke situ. Iya, iya. Yang Ada influencer bilang mending untuk yang pemula-pemula investnya tuh ke saham blue chip. again ya, gue nih kan dulu pernah juga main-main judi. Ketahuan deh. Gini, kalau gue nggak tahu bandarnya, gue nggak akan keluarin duit, gitu loh. Gue nggak kenal sama bandarnya, gitu loh. Istilahnya kayak begitu. Iya. Jadi waktu kita mau invest itu sama aja kan sebenarnya. Iya. Kita mesti tahu bandarnya siapa leadernya, siapa. Kita mesti kenal. Iya. Kalau kita nggak kenal, I don't think it's gonna work. Iya. Ya, kita cuman kita misalnya kita invest 10M misalnya, 10M. Terus dijanjin kamu tiap bulan dapat 20 juta loh gitu. Wow gitu. Terus 10M-nya kemana? 10M-nya kemana? Gue rada-rada nggak connect sama gini-ginian. Iya, iya. Ya, untuk pemain judi dulu di lapangan langsung di jalanan, gue agak nggak connect sama gini-ginian. Maksudnya, hey 10M gue ada di mana? Gue mesti tahu. Gue nggak cuman, nah itu banyak orang tergiur dengan 20 juta lo per bulan, ya 25 juta lo per bulan gitu. Dengan gampangnya dapatnya seperti itu, tapi kita nggak tahu investasi besar kita tuh ada di mana. Tapi kembali lagi kalau pertanyaannya si Daryl itu, kalau gue sih lebih cenderung untuk tanya sama orang-orang yang memang pakar, expert, dan kita pasti punya koneksi atau networking. Kalau kita nggak punya, kita pasti punya temen yang punya juga, ya, dan itu akan sangat menolong karena itu either itu blue chip atau apapun juga, karena kan tergantung pada masanya gitu. Pada satu masa itu dia bagus, belum tentu masa ini bagus dan kedepannya. Nah mereka yang expert itu memang kan mendalami dan mempelajari gitu, dan itu bisa menjadi mentor kita untuk nolong kita gitu sebenarnya. Gitu. Walaupun nggak ada jaminan pasti 100%, tapi at least kita lebih tertolong ya. Kecuali kita sendiri yang mendalami, yang mempelajari, itu lain cerita lagi. Iya, gue setuju kalau kita mesti di mentor. Maksudnya jangan invest sembarangan gitulah. Jangan invest ke area yang kita benar-benar nggak tahu. Hanya cuman karena dengar iming-iming. Padahal semuanya ada terms and condition applied. Semuanya ada itunya sebenarnya. Ya, karena biasanya high income, high income, high risk juga. Ya kan? Pasti. High risk pasti itu. Kemarin fenomena orang jualan franchise, dijanjiin, oh kamu bikin ini franchise ke saya dapat segini sekian baru modal berapa gitu. Franchise apa? Jadi kayak franchise ini Cafe F&B atau apa? F&B, restoran. Jadi mereka cuma jual franchise 1-2 tahun diperhatiin, selanjutnya mereka kayak ngilang gitu. Oh iya banyak Kayak kasus-kasus gitu. Bahkan Duitnya udah gak balik gitu, hilang. aku kenal orang-orangnya yang menjual franchise juga gitu, dan dia memang cuma targetnya memang cuma 1,5 tahun sampai 2 tahun. Siapa tuh kasih tahu? Ada jual iya dia jual minuman yang gitu, dikasih janji setiap bulan bisa dapat ini, tapi ya setelah 1,5 tahun ya udah hilang aja kayak gitu. Gue gue ngelihat band-band yang profesional itu mengelola keuangan itu luar biasa. Contoh The Beatles ya, I'm a big fan of The Beatles. Ya, hai teman-teman Jiplak. Kemarin lo habis dari itu Ya, gue habis nonton Jiplak Beatles, keren banget mereka. Band sesukses itu, dan mereka punya former member, anggota yang sebelumnya. Dari yang kita tahu 4 orang, John, Paul, Ringo, sama George. Namanya Pete Best. Jadi waktu Beatles masih main di Cavern Club di Liverpool, club underground. Ya, I went there. Ya, 3 lantai ke bawah. Itu drummer mereka namanya Pete Best. Pete Best. Nah, gue nggak ngerti hitungannya gimana. Tapi waktu tahun 95 The Beatles ngeluarin antologi. Itu adalah DVD-nya mereka dengan 2 lagu yang ditemukan demo di rumahnya John Lennon. Akhirnya direkam, Free as a Bird sama Real Love, 2 lagu ini. Dan ada footage waktu mereka lagi manggung di The Cavern. Mereka belum ngetop sama Pete Best, belum Ringo Starr. Pete Best drummernya. Drummernya. Okay. And you know,
Pete Best dapat berapa? 5 juta US dollar. Wow. Yes, cuman karena footage-nya dimasukin di The Beatles Anthology. Wow. Nah, gue nggak ngerti tuh cara ngelola uangnya gimana. Tapi At ya, that time ya 5 juta US dollar tahun 95 loh. Iya. Wow. Jadi Pete Best itu tiba-tiba jadi orang kaya mendadak. Jadi orang kaya baru mendadak banget kayanya gitu loh. Cuman karena footage-nya dia ada di situ. Nah, gue bingung tuh sampai hari ini hitung-hitungannya gimana. Dan pasti ada hitung-hitungannya kan. Pasti ada semua dihitung sama mereka. Nah, buat gue band-band profesional di Eropa dan Amerika, ini cara mereka mengelola uang emang amazing. Iya. Amazing. Dan gue rasa sih orang-orang sukses dimanapun, gak usah band ya. Gue rasa punya cara mengelola keuangan yang baik. Iya, iya. Ya. Ya karena itu yang kita bicarakan ini, mengelola keuangan itu mulai dari yang simple, sederhana. Tadi kita bicara ada tabungan sehari-hari, tabungan untuk investasi, dan juga tabungan untuk emergency. Ya. Nah, terus tabungan emergency ini, orang bilang tuh kita perlu ada punya pegangan 12 bulan. Ya. Ya, what do you think? I agree. Iya, I karena totally seperti agree. kayak lagi Chris Mon waktu di Amerika itu selama 2 tahun itu gereja-gereja itu banyak yang tutup. Karena dia nggak punya emergency fund, Ya. sehingga dia nggak bisa bayar sewanya lagi. Ya. Dan waktu ditutup itu, ya George Soros itu banyak ngambil lagi gitu untuk dia invest lagi. Dia beli murah, sehingga pada waktunya dia bisa jual lagi 2-3 kali lipat daripada harganya gitu. Yang bertahan adalah orang-orang yang bisa gereja-gereja yang bisa mengelola keuangannya dengan baik waktu itu. Ya. Ya, dan sama juga seperti kayak kita. Kalau pas lagi kita nggak pernah tahu kan kemarin lagi COVID terjadi seperti itu. Ya. Orang nggak bisa punya pekerjaan 1 tahun, 2 tahun Ya. gitu. Apalagi di dunia entertainment ya. Terus di untuk IO juga semua dan banyak juga yang mengalami dampaknya. Ya, pandemi is academy kemarin ya. Iya. Pembelajaran buat kita bahwa emergency funds itu penting banget. That's right. For rainy days. Iya. Ya, yang kayak tadi gue bilang anak-anak jalanan di LA, Iya, Motley Crue, mereka udah iya. from the very beginning mereka udah punya emergency funds. Iya, iya. Tanpa ada yang ajarin mereka. Iya, Karena that's ini right. penting banget. Dan tuh kalau emergency fund itu juga sebenarnya kita juga bisa kelola juga dengan punyanya asuransi. Karena banyak orang juga masih yang belum believe ya untuk asuransi. Tapi gue rasa tuh asuransi itu penting banget ya. Ya. Asuransi baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita kena penyakit kan. Bahkan sampai orang jual rumah segala untuk biaya ke rumah sakit segala kan. Seperti itu. Ya. Dan satu lagi ya, di dapur itu gue banyak belajar soal gramasi. Semua harus ditimbang. Mau daun jeruk kayak, mau cuman 0, berapa gram mesti ditimbang. Nah ini kalau mungkin dalam mengelola keuangan ini namanya pengeluaran yang kecil-kecil terus kita nggak catat. Oh, Kadang-kadang di dapur gitu, udah kira-kira aja gitu. Iya, Udah, garamnya betul. kira-kira aja. Betul. Kira-kira terus dalam sebulan itu udah berapa kalau dihitung? Betul. Coba. Dan makanya nggak bisa di dapur seperti itu. Gua aja sampai sekarang itu masih punya kebiasaan untuk catat. Nah, Seperti sekarang kayak top up e-money. Ya. Ya kan kita beli kopi Ya. gitu. Terus belum lagi beli roti atau beli cake, belum lagi beli-beli yang lain-lain kecil-kecil. Kok di total itu ada aja tuh pengeluaran sehariannya kan. Dan mungkin banyak yang nanya kan gimana caranya, emang mesti dicatat kan sekarang gampang. M-banking semua tinggal di save. Ya. Kita bisa Iya, lihat iya. per bulannya kira-kira lah Iya, kita iya. ngeluarin berapa Iya, gitu iya, loh. iya. Nah di ilmu di dapur juga apalagi kan, Iya. bocor dikit itu bisa bocornya jadi banyak di end of the month Iya, gitu iya. loh. Jadi mesti ada yang namanya gramasi kalau di dapur. Semuanya dicek, semuanya ditaker dan lain sebagainya. Tapi menarik ya lo kasih ilustrasi itu karena kalau di FMB kan COG cost of goods-nya itu benar-benar kita benar-benar harus tulis semua ya. Iya. Karena itu menentukan antara income sama expenses-nya juga kan. Iya. Sehingga kita bisa dapatkan profitnya. Betul. Tapi kenapa dalam sehari-hari kita nggak lakukan itu? Nah itu dia. Nah, sehingga kita sering kebablasan di situ. Ya. Gitu. Nah makanya kita kembali kalau ke DISC. Iya. Ya, kalau masih single mungkin kita harus banyak belajar. Tapi kalau udah menikah misalnya, kayak gue gitu, gue orang yang mungkin kalau dalam sehari-hari udahlah, Iya. udahlah gampang. Tapi gue punya istri yang sangat stabil dan cermat. Nah, dia selalu rambu-rambunya gue. Oke, dia yang kasih Nah, kalau kita udah tahu kita lemahnya di situ ya ikutin lah. Iya, betul. Misalnya istri yang punya kelebihan di area tersebut, kayak gitu. Nah banyak orang nggak punya dana pensiun tuh loh untuk jangka panjang gitu loh. Bahkan kayak fenomena ada satu influencer
Raditya, Ya. dia dari kuliah sudah punya target bahwa dia umur 35 itu udah mau pensiun. Ya. Bahkan dia sebelum umur 35 Ya. udah punya dana untuk dia pensiun. Sampai dia sekarang ini punya anak 2. Sebelum dia punya anak, dia punya biaya kuliah anaknya. Sebenarnya kalau sekarang itu udah diedukasi ya sama asuransi gitu. Apalagi big names insurance kan ada untuk asuransi pendidikan, terus juga masa depan. Bahkan kalau tentang kesehatan ya, misalnya apalagi 40 macam penyakit yang kalau misalnya tiba-tiba kena cancer atau apa, kita misalnya taruh uang itu keluarnya bisa keluar 5M, 10M gitu. Tapi ini sesuatu yang penting sekali gitu. Karena kita juga nggak pernah tahu kan, makanya di asuransi juga banyak diajarin kalau something happen gitu dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita mengalami musibah atau apa, kita tetap bisa bertahan, bisa survive, bahkan bisa hidup cukup dengan layak gitu. Makanya anak-anak muda itu sekarang kayak anak gue sih dari kecil ya, si Rachel tuh udah punya semua. Itu udah persiapan untuk dana pensiunnya, bahkan untuk kemarin pesta pernikahan semua di Bali itu dia bisa bayar sendiri semuanya, bahkan tanpa, biasanya kan orang suka masih ngitung-ngitung dengan amplopnya itu, tanpa buka ampau sama sekali, dan itu bisa jadi extra money untuk dia pergi honeymoon. Nah sekarang lagi dia pergi honeymoon 3 minggu, udah pergi ke Switzerland segala semua, dan juga udah persiapkan untuk beli rumah di Singapura sama di Indonesia gitu. Dan Tapi juga gue untuk Indonesia, gue kok agak-agak ini ya sama pensiun and royalty. Agak-agak masih tanda tanya. Ya. So I need more info maybe. Ya. Ya, soalnya yang gue lihat di negara-negara lain, orang tuh kayak pensiun itu terjamin banget. Ya. Terjamin banget, kayak contoh om tante gue yang tinggal di Belanda. Mereka kerjanya jalan-jalan ke Aussie, setahun sekali ke Indonesia. Itu kan memang pensiun dari negara. Iya, pensiunnya dari negara. Kalau gitu kita loh. ini tadi bicara tuh kita dengan swasta. Nah, maksudnya begini. Bukan swasta, nabung. Iya. Pendapatan nih, breakdown, dia mau masuk dan apa. Jadi dana pensiun itu bukan mempercayakan duit ke ini, misalkan dia beli saham. Iya, ngerti banget. Jadi di Indonesia kulturnya buat gue adalah nabung sendiri. Buat pensiun. Disisihin maksudnya, kayak yang tadi itu, kayak rekening buat sehari-hari, disisihin buat emergency funds, ya, including pensiun, bla bla bla. Culture-nya kita mungkin masih begitu. Tapi itu kan kembali lagi dari topik yang tadi, kalau kita cuman tabung itu beda sama investasi. Jadi kalau buat dana pensiun itu harus diinvestasi juga, saham juga gitu. Karena kalau ditabung ya cuman sebegitu aja, belum lagi inflasi setiap tahun gitu. Kita nggak akan bisa dapat dana pensiun yang cukup untuk kedepannya pastinya. Ya, tapi for kulturnya Indonesia, I need more info Yeah, about yeah, pensiun yeah. and royalty in music, Iya. gitu. Iya, Wah, itu ya, sih. yang gue denger soalnya masih lemah Iya, sekali, iya. masih lemah. Bahkan band-band yang katanya legend di Indonesia juga masih Iya. struggle karena royalty buat mereka itu sangat Ya. memprihatinkan. Ya kita itu sih kita harus doakan. Bahkan di sepak bola, negara yang paling parah tuh Brazil, pemainnya. Terutama ada Di Brasilnya. legend Barcelona, legend Brazil yang kita tahu sendiri, yang triknya itu yang tahun 2000-an dia main, dia sampai harus ya main-main gitu loh, harus visit ke negara-negara hanya untuk dia makan. Karena dia bener-bener habis dapat profit, dia main di Raga Amal, duitnya itu dia untuk hura-hura. Bahkan dia pernah ketangkap polisi dan sebagainya, dia harus minta ke kayak starnya, idolanya Brazil sekarang, dia minta ngemis ke mereka karena dia nggak punya duit. Ada legendnya Barcelona juga ya satunya, tangkap polisi di Barcelona, dia benar-benar habis, ternyata duitnya benar-benar habis karena memang itu nggak ada tabungan, nggak ada apa, dihabisin. Tapi ada satu sisi yang sangat jauh kutubnya, si Neymar, dia bahkan uangnya itu dari junior itu dipercayain ke papanya. Jadi papanya tuh bikin perusahaan yang udah ngeset bahwa uang ini jangan merasa Neymar ini bisa main 20 tahun. Uang ini harus diolah dari marketing, dari penjualan merchandise dan sebagainya. Tuh papanya tuh
Ini lah, gokil lah. Makanya itu yang bisa mengelola keuangan dengan baik. Makanya kan Ya. itu yang sederhana kita bicarakan, punya tabungan untuk sehari-hari, tabungan untuk investasi, dan juga tabungan untuk fund ya, emergency fund gitu. Nah itu kan dia kelola kan untuk dijadikan investasi gitu. Ya. Dan karena kadang-kadang kita kalau nggak benar-benar hati-hati, kita pikir kita punya uang dan itu terpacu kita terjebak dengan lifestyle yang hura-hura gitu. Makanya gue bilang deh tadi kan juga salah satu kalau orang gampang dapat duitnya, seringkali dia nggak bisa ngelola uang dengan baik gitu. Easy come, easy go gitu. Dan karena nggak ada yang dia percayakan untuk ngelola keuangannya, dia coba ngelola keuangan sendiri, ya tahu-tahu habis aja begitu. Ya. Sayang ya, padahal mereka punya potensi seperti itu. Richie Samboranya Bon Jovi waktu dia keluar tahun 2013, Bon Jovi tetap tour kan, dan itu menjadi major pemasukan tour yang luar biasa di Amerika. Richie Sambora udah keluar, dapat royalti. Kalau dihitung uang kita, MM-an dapatnya, MM-an, dia nggak kerja. Dari mana? Karena dia tulis lagu, royaltinya jalan. Jadi selama dia konser pakai lagunya dia, royalti tetap jalan. Lagu hitsnya Bon Jovi kebanyakan yang tulis John and Richie Sambora, kayak gitu. Dan Dia tetap nggak ada ikut. hitungannya. Itu ada hitungannya. Makanya gue dari tadi yang kayak gue cerita soal The Beatles, mereka pasti punya manajemen keuangan yang sangat-sangat luar biasa, dibantu dengan sistem daripada government, pemerintah yang emang udah ada undang-undangnya dan lain sebagainya. Makanya jadi wah hidupnya sejahtera sekali. Berarti dengan kata lain kalau kita bisa dapat sistem yang bagus juga dari government itu bisa akan lebih memaksimalkan kita dalam mengelola keuangan. Gue setahu gue banyak kayaknya musisi-musisi yang duduk di DPR sekarang kan ya Indonesia. Susah tembus. Susah tembus ya. Tapi dari kalian sendiri titik baliknya apa? Sehat dalam mengelola keuangan. Ada pengalaman kah? Oh iya, gue nyadarnya waktu gue pindah ke kos-kosan sama 2 anak gue. Itu kayaknya turning point, wow gitu. No money left, kita cuma hidup day by day. Itu sih yang membuat turning point ya buat gue untuk gue mesti ngelola keuangan dengan baik gitu. Kayak gitu. Gue sih sadarnya karena gue kan dari kecil memang nggak punya apa-apa gitu. Jadi dari situ ya seperti cerita lo tadi, pemain musik itu yang memang nggak punya apa-apa, sehingga mau tidak mau harus bisa memikir mengelola keuangan dengan baik gitu. Jadi waktu dipercayakan untuk bisa mimpin gereja segala semuanya di luar daripada penyertaan dan juga mujizat Tuhan, tapi I really believe untuk pengelolaan keuangan dengan baik gitu. Karena kita boleh berdoa, kita percaya sama Tuhan yang akan mencukupi, tapi tanpa pengelolaan keuangan dengan baik, I don't think is wise gitu. Karena kita juga mikirin di satu sisi kan juga anak-anak juga harus sekolah segala semua, dan juga untuk operational cost yang sangat besar gitu. Dan dari dulu kita atur ada untuk emergency fund dan juga untuk apa yang untuk ditabung untuk anak-anak, sehingga ya so far semuanya bisa berjalan. Selain gue juga percaya itu karena anugerah Tuhan, tapi Tuhan juga berikan hikmat sama kita untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Iya. Ada satu lagi, gue di Dana Sehari-Hari, gue ada postingan dana itu untuk memberi buat orang lain. Gitu. Itu selalu jadi agenda gue tiap bulan. Gitu loh. Apapun itu. Ya, jadi nggak cuman sehari-hari dalam pengertian buat hura-hura, buat gue doang gitu. Mungkin beliin obat batuk buat lo juga bisa. Tapi belum dibeli-beliin sekarang. Udah 2 minggu tapi belum dibeli-beliin. Jadi gimana tuh postingannya? Tapi benar sih kalau kita di luar daripada apa yang kita bicarakan tuh, kalau di kegiatan kerohanian kita selalu ajarkan bahwa pengeluaran pos kita juga jangan hanya memikirkan buat menyisihkan buat kebutuhan kita ataupun keluarga, tapi harus ada pos kebutuhan untuk diakonia atau kebutuhan untuk menolong orang lain. Diakonia tuh apa? Diakonia untuk menolong orang lain. Menolong orang lain. Menolong orang lain. Ya kegiatan sosial gitu semua. Ya berbagi gitu ya. Kayak ke panti asuhan, ke semua. panti jompo. Betul. Bantuin orang. Karena itu dari kecil, makanya sampai sekarang anak-anak gue, Rachel, Jacob, EJ masih konsisten lakukan itu, gitu dengan apapun yang mereka miliki gitu.
karena itu udah tertanam dalam kehidupan mereka gitu. Ya, I think memberi itu bagus ya. Iya. Memberi karena banyak orang sekarang mulai ya kayak sulit untuk memberi. Iya. Ya. Kan Apakah nggak sulit ya untuk mengelola keuangan? Karena kan kebanyakan orang kayak pemain Brazil tadi, karena mereka kan ekonomi rendah nih. Jadi ketika udah dapat duit, mereka tuh kayak balas dendam. Gitu, kayak semua pengen beli, semua pengen ini gitu loh. Jadi kan itu malah makin sulit kan. Kalau orang yang mungkin hidup dari ekonomi tinggi, ya mereka udah terbiasa gitu, mereka dapat peluang besar, mereka biasa aja gitu, nggak kaget. Tapi kalau dari ekonomi rendah kan biasanya mereka pengen balas dendam. Gitu. Iya. jadi itu sebenarnya benar, tapi ada dua respon. Satu respon seperti itu dia mau menunjukkan gitu. Satu. Kedua dia mau bisa diterima dengan dia menunjukkan bahwa dia punya ini, punya itu, bisa diterima di komunitas yang mungkin selama ini dia nggak pernah sampai di komunitas tersebut karena dia selalu di bawah, selalu nggak dianggap. Jadi dia mau membuktikan bahwa dia sukses, berhasil gitu dengan cara yang seperti itu gitu. Tapi yang kedua responsnya karena kita pernah ngalami susah, jadi kita tahu dan kita menghargai betapa susahnya gitu untuk bisa punya uang gitu. Dan kalau kita bisa punya respons yang baik itu, malah kita lebih bijak gitu untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Karena kita tahu kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, kita akan kembali lagi seperti itu gitu. Dan makanya saya bilang respons itu tergantung gitu. Ada satu respons malah mau menunjukin dengan berhura-hura, berfoya-foya, dan pada akhirnya makanya orang bisa aja dapat lotre berapa ratus juta tiba-tiba hilang aja habis dalam 1 tahun 2 tahun. Tapi dari satu sisi orang yang tahu susah dan dia udah bisa berhasil, dia nggak mau lagi susah gitu. Dia mau mengelola dengan baik supaya dia bisa lebih berhasil lagi, dia bisa lebih punya buat lagi. gue kalau kaget di awal-awal normal. Iya. Misalnya nggak punya apa-apa tiba-tiba kayak pemain bola ya. I think di filmnya David Beckham juga sama. Dia kaget karena mereka gajinya per minggu. Tiap minggu gajian dan gajinya itu nggak kecil. David Beckham tiap minggu habis duitnya. Dia bilang di filmnya di Netflix dia beli ini, beli mobil ini, beli baju yang unbelievable harganya gitu. Gue rasa kalau kaget di awal masih normal. Tapi kalau kagetnya nggak berhenti, nah itu dia itu ya. Karena kadang-kadang kaget bisa terusan. Kayak Justin Bieber kan dulu juga seperti begitu kan, gitu. Karena dia dari kecil udah sukses, populer, bisa punya keuangan dengan baik, maka kehidupannya sempat mengalami kehancuran kan kayak gitu. Iya. Sama ini ya, kita mempercayakan misalnya uang kita dikelola oleh pihak lain. Iya. Itu juga Bisa bahaya. Itu juga bahaya. Iya. Karena banyak band-band atau penyanyi-penyanyi yang Ya kan akhirnya band Queen juga sama kan, yang dikelola keuangan yang dengan. ya, jadi kayak band Queen itu album 1, album kedua, album ketiga, mereka ditipu sama manajer mereka. Dan ternyata mereka itu nggak punya uang sama sekali. Iya. Jadi album keempat, A Night at the Opera, itu mereka kayak udah gambling. Kalau gagal ini album, kita selesai. Iya. Karena mereka udah terlibat banyak hutang. Iya. Gitu udah ditipu Yang ada sama di manajer. filmnya tuh kita nonton. Iya, Iya. makanya mereka lagu pertama di A Night at the Opera judulnya Death on Two Legs. Ya, mereka ada di 2 kaki gitu loh. Bisa mati kalau salah satunya nggak jalan gitu loh. Jadi satu-satunya jalan cuma sukses. And ya kita semua tahu Bohemian Rhapsody kan. Iya. Jadi hits di album itu. Iya. Dan akhirnya mereka take off gila-gilaan. Iya. Gitu. Tapi ya itu ngasih kepercayaan ke orang yang salah itu bahaya banget. Iya. Bahaya, bisa ruin everything. Makanya gue bilang ini bagus banget ya, kayak topik yang kita bicarakan seperti ini. Nowadays itu sekarang anak-anak Gen Z, milenial itu udah lebih exposure-nya untuk this kind of knowledge itu udah luar biasa gitu. Sehingga mereka bisa mengerti nih sebenarnya apa yang harus dilakukan. Sehingga tidak terjadi kayak hal-hal yang seperti kaget, terus kemudian tiba-tiba dari nggak punya terus mau menunjukin, udah nggak lagi modelnya seperti itu kan. Tapi dengan diskusi seperti ini kita sama-sama belajar gitu. Jadi kalau mereka bisa mau perdalam lagi kan mereka bisa belajar lagi di luar gitu. Dari yang tadi itu cerita itu berarti kan benar ya, jangan naruh telur di sudut keranjang ya. Iya, betul, setuju. Ya. Saham ini jangan di semua. Iya. Beli emas lah, ada opsi kan atau tanah. Iya. Balik ke kultur ya kalau itu ya. Kalau Daryl bilang mesti beli ini. Kulturnya Indonesia mungkin begitu. Tapi kultur di negara lain mungkin tidak seperti itu. Biasanya asuransi mereka. Jadi tergantung kultur aja.
Karena mungkin kan yang tadi kita bahas ya, mungkin kayak pensiun misalnya dikelola orang lain, kita masih lemah di Indonesia. Trustnya masih lemah, terus royalty juga masih, amburadul di sini. Yang ya itu yang menarik ya, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Yang menarik setelah Rachel sama Ian waktu itu pacaran hampir 8 tahun, Ian lagi dari Singapura datang ke Jakarta. Dia bilang yuk mau ngopi, dia ajakin gue ngopi. Terus kita mau ngopi di Union di Senopati kan. Ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba dia keluarkan iPad. Dia bilang dia manggil gue udah Daddy. Dad ya. Dia bilang Dad, dia bilang Ian mau presentasi sedikit dari Ian kenapa tertarik sama Rachel dari pertama kali ketemu gitu. Jadi dia kasih lihat iPad-nya. Jadi dia kasih presentasi sama gua. Kasih pertama reason kenapa dia jatuh hati sama Rachel gitu. Terus mulai pertemuan pertama. Kedua dia bilang setelah perjalanan panjang kita ketemu banyak kecocokan dan kita mau melangkah lebih serius lagi. Dan we plan to get married. Nah terus kemudian dia bilang untuk plan untuk get married-nya dia kasih breakdown lagi. Dia mau nikah tanggal segini di tempat ini, terus kemudian sebelumnya tunangan di sini. Tunangan ini surprise. Rachel belum tahu. Terus kemudian dia breakdown lagi biayanya tuh berapa. Terus dia breakdown lagi uangnya bagaimana untuk dia dapatkan untuk biaya seperti ini. Kemudian dia breakdown lagi tax di Singapura semua ini dia bisa beli rumah gitu. Jadi dia sebelum married itu dia pastikan dulu dia dapat rumah, semua mobil, kendaraan semua. Jadi dia kasih presentasi itu almost 40 pages of PowerPoint gitu. So detail banget sampai nggak ada reason I say no. Gitu. Oke, jadi kita kelola dana pensiun sama Ian aja. Iya, jadi dia kelola benar-benar bagus, dia kasih tahu nih, dia di tax pemerintah dapat segini sehingga dia bisa beli rumah segini, terus dia kalau gaji segini dia bisa kelola untuk bayar rumah segini, terus buat ini segini, terus masih ada sisa. It's just so amazing banget. Gitu. Dan gue ngelihat, ini memang generasi sekarang harus bisa mengelola uang dengan baik. Bisa karena kok. kita soal cinta nggak soal cinta aja kan. Kita harus benar-benar meyakinkan pasangan kita bisa menghidupi kayak gitu. Kalau gini kan gue pas liatnya udah happy banget gitu. Maksudnya dia bukan anak dari orang kaya, enggak, tapi anak yang pintar gitu, bisa mengelola uang dengan baik. Dia kerja juga sebagai produser one of the best radio station sana, tapi dia juga sebagai realtor juga. Terus dia juga punya beberapa bisnis yang menurut gue sangat kreatif banget gitu. I think it's a matter of niat atau enggak. Bukan bisa atau nggak bisa. Nah, kalau kita niat bisa kita mengelola keuangan dengan gitu. baik. Kayak Disiplin sekarang, kan, disiplin. Si Rachel sekarang kerja gitu. Dia punya gaji lumayan kerja. Baru pertama kali $3,000 gitu. Tapi di luar itu dia punya bisnis juga. Gitu. Bisnis untuk mendatangkan PA untuk orang-orang yang punya real estate di Singapura. Nah PA-nya tuh dari mana? Dari mana-mana. Bisa dari India, bisa dari Indonesia gitu semua. Dan kemarin waktu dia buka untuk application lagi 2.400 orang yang ngedaftar gitu. Jadi it's amazing gitu. Nanti PA-nya akan dilatih sama mereka gitu. Dan mereka bisa kerja di mana? Dan mereka bisa sambil kerja di bank atau kerja apa, tapi sebagai PA gitu. Jadi menurut gue itu mengelola keuangan bukan seperti aja yang basic tadi kita bicarakan, tapi untuk create job opportunity sehingga punya kerja sampingan, terus punya passive income. Sekarang dia bisa jalan-jalan gini sambil kerja. Dia lagi keliling ini holiday, honeymoon, work from anywhere. Dan sambil dia kerja uang masuk aja terus tuh. Padahal kan mereka masih muda, umur 26 tahun. Suaminya juga sekarang juga umur 26 tahun juga. Wow, kayak kita di Bali aja kan uang masuk terus. Amin. Ada fenomena nih anak-anak muda, Gen Z terutama, dia baru masuk di perusahaan baru 1 tahun tapi udah minta ini gajinya naik, jabatannya minta naik gitu. Yang harusnya itu membutuhkan beberapa waktu gitu kan ya, waktu zaman-zaman milenial dulu. Tapi sekarang tuh Gen Z itu minta dalam 1-2 tahun mereka kalau bisa 2 kali lipat gajinya dari yang I still believe in process. Gue masih percaya proses sih sampai hari ini. Maksudnya
there is no way yang instant tuh merugikan lah pokoknya. Apapun yang instant selalu merugikan. Gue ngelihat prosesnya The Beatles. Selama 4 tahun mereka manggung di The Cavern. 3 jam every night. Every night mereka manggung di situ. Tiba-tiba di tahun 1965 waktu mereka udah sukses, mereka pertama kali manggung di stadion. Mereka pertama kali manggung 55.000 penonton. Can you imagine? Dan zaman itu sound system tidak secanggih sekarang. Jadi waktu 55.000 penonton screaming, mereka nggak bisa dengar suara mereka. Karena zaman itu masih kayak itu tau gak? Kayak toa sound system, masih kayak begitu. Nah ternyata jalan keluar daripada si drummer Ringo Starr, dia cuma lihat Paul McCartney. Karena Paul McCartney itu kalau manggung kebiasaan begini-begini. Ternyata drummernya lihat, oh itu beatnya. Itu beatnya, walaupun dia nggak bisa dengar semuanya, dia nggak lari mainnya dari beatnya. Cuman karena lihat Paul McCartney. Dan kenapa itu bisa terjadi? Proses sebelumnya. Di The Cavern Club, waktu mereka belum ngetop, tiap malam 3 jam mereka manggung sama-sama. Jadi I still believe in process. Mereka bisa jadi sukses, mereka bisa handle sukses. Ya, waktu di tengah-tengah kesuksesan mereka manggung dengan situasi seperti itu, mereka masih bisa handle. Dari mana? Dari prosesnya mereka. Waktu mereka dibentuk. Nah kalau gue sih, menurut gue sih ada different angle ya, how I see it gitu. Tergantung situasinya, gue nggak tahu ya. Tapi bisa juga ini anak-anak Gen Z atau millennial whoever it is, dia kan sekarang ini kan mereka anak-anak hebat ya, mereka pinter. Nah kalau mereka bilang 1 tahun dengan keberadaannya dia di posisi dia, terus bisa menaikkan income daripada perusahaan itu, misalnya 30, 50, 70%, karena salah satu partisipasinya dia, pengaruhnya dia, bisa aja dia minta untuk raise. Karena kalau itu ya gue setuju iya, lah. makanya tergantung situasinya kan. Juga. Kalau Kalau nggak ada nggak ada ya prestasi, enggak. Ya kalau nggak ada impact ya kita udah tahu lah ya itu. mesti bangun dulu dong. Jadi maksudnya gue dengan situasi kadang-kadang seperti itu. Itu keberadaannya kita udah deal juga dari awal. Oke, I'll prove it gitu in 1 year. Karena seringkali gitu juga kita suka, perusahaannya suka yang nggak fair sama kita. Jadi dia udah naikin income dari perusahaannya terus nggak ada apresiasi gitu. Nah itu kita juga harus lihat situasinya gitu. Karena sekarang nowadays anak-anak kan emang amazing, luar biasa ya gitu. Umur 25 pun bisa bawa satu perusahaan itu menjadi luar biasa. Billions of companies gitu. Oke, Alright. guys. Oke. Buat kalian yang mau support podcast kita, bisa nyawer langsung ke Saweria Saweria di bawah ini. Oke. Dan juga kalau ada yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komen atau DM Instagram di hoststop.kreasi. Dan nanti pertanyaan yang dipilih oleh tim akan kita jawab di video. Dan jadi karena itu feel free untuk mau tanya apa saja. Alright, time for food testing. Alright. Oke, kita food testing. Food Ini testing. roti dari Gendis ini dari tahun berapa nih? Gandhi Steakhouse itu tahun 1971. Berdiri di Jakarta. 1971. Iya, di Blok M. Dan lewatin perjalanan yang begitu panjang, kayaknya sekarang udah anaknya kayaknya yang running. Oh gitu ya? Ya, udah second generation. Second generation. Dan mereka punya second brand namanya Muka kan? Muka juga ada di beberapa mall lah di Jakarta. Muka apa? Muka steak juga. Oh. Nah, bukan muka lo, bukan. Makanya ya. Ini berarti yang keju. Ya, Satu lagi isi. ini udah lama nih. Meses ya? Apa namanya? Ya, mungkin Meses pakai coklat. Pakai mocha. Coba. Dan ini roti juga udah, ini produk lama banget. Ini tahun 72 juga. Jadul. 71. Tahun 71 ini. Nah, Udah ada. Gue tuh tinggal kebetulan di belakang Gendis Menteng di Jalan Pekalongan. Gandhi Menteng tuh udah kesini. Iya, Itu. tapi gue kan lahir tahun 68 gitu. Ini kan dari tahun 71. Jadi gue dari kecil itu udah ada Gendis. Ya, Gandhi Menteng masih ada loh sampai sekarang.
Ayam buruk. Dan ini kita lagi di Jalan Bumi. Lagi di Jalan Bumi ya. Hmm. Nah, gue baru pertama kali nih. Ini enak banget nih. Gila sih ini. So good. Ini, aduh, Itu- ini roti gila banget. Frostingnya dicampur sama kejunya. Menteganya, terus Menteganya. mokanya, terus dia punya adonan rotinya juga enak banget ya. Iya. Ya, rotinya tuh kayak crunchy di luar tapi moist di dalam gitu loh. Nggak crunchy kali. Crunchy ini kan crunchy ininya. Masa? Crunchy tapi dalamnya moist. Kau udah cobain yang kejunya loh. Udah dong. Ini mau habis gimana sih lo? Gila, gue nggak bisa berhenti makannya. Ini cocok nih mang ngopi nih. Aduh gila. Mana kopinya? Hmm. Enggak. Hmm. Enak. Kok lo yang dapet kopi, gue nggak dapet kopi. Lo nggak mesen. Gue yang ngomongin kopi dari tadi juga gue. Gimana nggak pesen? Sebagai pencinta roti, ini 10 of 10. 10. Gila. Aduh, ada yang coklat juga, ada yang aduh. Enak banget nih rotinya. 9,9 dua-duanya. Supaya ada room of improvement selalu. Karena kalau dikasih 10 jadi comfort zone. Ini kalau 9,9 tuh berarti ya ada satu yang harus Terserah. gitu. Terserah. Oke. Nggak, See ya. katanya see you. Istri lo kalau makan ini bisa 2 biji. 4. 4. Langsung 4. Wow. Oke, nah itu baru see you. Bye.